Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Nur Aryani dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang penyembuhan uji asumsi klasik. Penyembuhan data pada uji autokorelasi data teridentifikasi terdapat gejala autokorelasi. Pengujian autokorelasi menurut Ghazali 2019 ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Darwin-Watson, uji statistik, box parse, dan Legend-Box, serta uji Rantes. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T strip 1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi Darwin-Watson. Metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan uji Darwin-Watson dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika Darwin-Watson lebih kecil daripada DL atau lebih besar dari 4 strip DL, maka HO ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Jika Darwin-Watson terletak antara DU dan 4 strip DU, maka HO-nya diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Yang ketiga, jika Darwin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 strip DU dan 4 kurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Kelemahan pengujian autokorelasi pada uji Darwin-Watson. Uji Darwin-Watson mempunyai kelemahan, yakni jika nilai Darwin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 strip DU dan 4 strip DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti uji Rantes. Faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. Adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi, manipulasi data, dan menggunakan data yang tidak empiris. Uji Rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Rantes, jika nilai asymptotic totality lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai asymptotic totality lebih besar pada 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Penyembuhan data pada uji heteroskedastisitas. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi dalam kasus pengujian heteroskedastisitas dengan uji Glaser sering kali lain terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, seperti uji heteroskedastisitas dengan grafik scatterplot, uji Park, dan uji White. Melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log10, LAC, dan lain-lain. Melakukan outlier terhadap data yang ekstrim, atau jika diperlukan maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Di sini kita akan membuka SPSS-nya dulu. Nah, di sini udah ada data-datanya untuk tahunnya, kurs, X1, X2, dan Y. Lalu sekarang kita bisa memulai pengujian data yang pertama, yaitu uji DW, yaitu analyze regression. Lalu kita klik linear. Ya, di sini kita klik linear. Untuk yang dependent kita masukin yang Y, dan untuk yang independent X1 dan X2. Lalu yang statistik, estimates, model fit, dan collinearity diagnostik. Untuk Darwin-Watson kita checklistin karena kita akan mencari Darwin-Watson. Lalu kita continue. Untuk yang save kita masukin yang standardize. Lalu kita checklist, lalu kita klik OK. Di sini datanya akan keluar, data residualnya. Nah, di sini yang kita buka itu adalah model summaries. Nah, di sini udah ada data-datanya, yaitu R-nya 0,811, X-square-nya 0,659, AJIS R-square-nya 0,583, standard error of the estimate-nya 205,13185, Darwin-Watson's-nya yang kita cari udah ketemu juga 1,072. Di sini gimana sih cara untuk mencari tabel DW? Caranya itu kita lihat di sini K-nya itu sama dengan 2 karena 2 variabel. Di sini kita lihat datanya dulu. Datanya itu di sini ada 12 data, yang berarti kita melakukan pengujian terhadap 12 data, yaitu N itu sama dengan 12, yang berarti jawabannya itu Darwin Lower-nya 0,8122 dan Darwin Upper-nya 1,5794, ya kan, yang berarti
kesimpulannya yang kita bisa ambil dari ini, kesimpulannya itu adalah jika Darwin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 strip DU dan 4 strip DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Jadi sekarang kita bisa melakukan pengujian uji rantes. Caranya itu kita klik analyze, non parametric test, negasi dialog, selalu uji rantes test. Nah, yang kita masukin ini adalah standar test residualnya, lalu kita klik OK. Lalu kita buka output NPAR test. Lanjut kita buka materi pertemuan ke-13. Nah, di sini kita lihat jika sigma-nya itu lebih daripada 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Di sini sigma-nya 0,762 kan udah lebih dari 0,05, makanya di sini bisa disimpulkan tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, di sini pengujiannya itu banyak, gak cuma rantes saja, jadi kita bisa melakukan pengujian yang lain juga untuk melakukan penyembuhan data pada uji autokorelasi. Sekian dari saya, Dika Nurardiani. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.